Shalom Bapak Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kita mau sama-sama menyatukan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan, menyembah, memuji Dia. Kita mau siapkan hati kita, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, Kau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Katakan diriku dapat. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji syukur, ya Tuhan. Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala puji, segala pujian syukur ya Tuhan. Kau hadir dalam kehidupan kami Yesus, mengubah setiap hati kami, mengubah setiap kehidupan kami.
Ku datang sujud memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, segala puji, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Sekali lagi katakan, segala puji syukur, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku kini, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, Yesus. Kami menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Haleluya. Kami sembahmu, Yesus. Mari kita sembah Allah kita saat pagi hari ini. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang penuh kasih. Hadirat-Mu nyata Tuhan, hadirat-Mu nyata. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Kau Allah yang hidup. Syukur, syukur. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Syukur. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, maha Kau Raja Tuhan, Raja dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, yes. Jadilah kehendak-Mu seluruh kemuliaan-Mu, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, ya Yesus.
Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan. Saudara bersaudara bangkit berdiri. Di tempat maha tinggi Kau Raja, dan dipuji datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Biarlah seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah setiap hati kami memiliki hati yang rendah hati untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini Bapa, kami bersyukur Tuhan karena kemurahan-Mu Bapa, karena kebaikan-Mu Bapa, karena kasih karunia-Mu Bapa, kami boleh berbakti saat pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke tangan-Mu Yesus. Berkatilah ibadah ini Bapa, berkati setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita Bapak Saudara. Kita semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya untuk membawa, amin, hanya bagi Dia. Terimalah sembah kami Tuhan, ya. Terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami.
segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja. Terimalah kemuliaan, amin, dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan. Yes, haleluya. Benar Yesus. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan kita akan tetap bangkit untuk menyampaikan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah haleluya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya bagi kota ini, mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan
kemuliaannya bukan banding. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bagi nyatakan kebesarannya bukan bagi, nyatakan amin sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Yesus yang kita sembah ada Raja dalam kehidupan kita. Amin. Silakan duduk Pak Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita mengasihi Yesus. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Diamlah, biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah kehidupan kita menyenangkan hatinya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, ini pernyataan kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Kami renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku
kami serahkan pada hamba Tuhan yang bertugas saat pagi ini. Engkau tahu ya Tuhan tujuan Hanyalah untuk menyenangkan hatimu, untuk menyenangkan hatimu, untuk menyenangkan hatimu. Amin Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kami Tuhan. Kami mau mencintai Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau mencintai firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Memikirkan Allah, memikirkan firman. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar untuk merenungkan firman-Mu bersama-sama. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Anak-anak kecintaan Tuhan. Anak-anak kebanggaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Semangat. Saya tadi mendengar, melihat memujinya semangat, memuji Tuhan dengan antusias, memuji Tuhan dengan sukacita. Dan itu semoga menjadi, itu keluar di dalam hati kita. Amin. Amin. Tema sebulan ini tentang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita akan membahas bersama-sama, membaca firman Tuhan yang sudah ada di slide. Nanti 1 saya ambilkan dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai yang ke-17. Ayat masnya kan 15 sampai 17. Tapi saya bablas ke atas ya. 1 Timotius 1 ayat 12 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ini terjemahan baru, versi mudah dibaca. Syukur atas rahmat Allah, aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita, sebab Dia yakin kepadaku dan memberikan tugas kepadaku menjadi pelayannya. Ia memberikan kekuatan kepadaku. Selanjutnya, slide selanjutnya. 1 Timotius 1 ayat 13. Ayat yang ke-13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Terjemahan yang lain, meskipun dahulu aku mengejek nama Kristus, aku mengejar umatnya, menganiaya mereka dengan bermacam-macam cara, tetapi Allah mengasihani aku, sebab pada waktu itu aku belum mengenal Kristus dan tidak tahu apa yang sedang kulakukan. Selanjutnya, ayat yang ke-14 dan 15. Malah masih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan imam dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat yang ke-16 dan 17.
Tetapi justru karena itu aku kasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat yang ke-17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Bapak Ibu, slide selanjutnya. Di sini ada surat Timotius ini diberikan kepada jemaat di Efesus. Lebih khusus diberikan kepada Timotius. Timotius ini masih sangat muda ketika memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan kita melihat bahwa Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa Timotius adalah umat gembalaannya Paulus. Dan surat ini adalah surat penggembalaan. Surat yang menasehati, surat yang menegur, surat yang menguatkan, bahkan surat yang memberikan peringatan bagi Timotius. Namun Paulus adalah bapak rohani yang sangat luar biasa. Dia tidak memberikan contoh yang lain, namun pada dirinya sendiri. Kita melihat di sini ada Allah dan ada Paulus. Ayat yang ke-12, Allah kuat dan penuh rahmat tadi. Penuh kasih karunia. Artinya apa? Allah itu hatinya itu pengennya menolong. Menolong pada umatnya. Demikian dengan kasih karunia. Allah itu hatinya ketika melihat seseorang sengsara, dia tidak rela. Sehingga dia memberikan putranya yang tunggal untuk diberikan kepada umatnya supaya mereka ditolong. Demikian dengan ayat yang ke-13, Paulus itu seorang penghujat. Paulus penganiaya jemaat. Paulus melakukan hal yang menyakitkan. Bahkan Paulus dalam posisi pernah tidak punya iman. Kita melihat di sini, saudara-saudara, betapa saya membayangkan Tuhan itu melihat ke dunia dan dia melihat sesosok Paulus. Anak muda ini adalah anak muda yang sangat berpotensi. Anak muda yang pintar secara pendidikan. Dia muridnya Gamaliel, dia orang Ibrani dan tahu betul tentang Taurat. Tuhan memilih Paulus secara khusus. Dan Paulus mengingatkan, lihatlah aku, Timotius. Aku yang dahulu seorang penghujat. Seorang penganiaya jemaat, seorang berdosa. Tapi kamu melihat, hatinya Allah itu penuh dengan rahmat, penuh kasih karunia, dan tidak melihat latar belakang saya. Tidak melihat tentang keturunan siapa saya. Memang Paulus dipilih. Kita melihat lagi, ayat yang ke-12. Allah mempercayai Paulus. Orang yang dipercaya itu berat atau berat? Berat. Ketika dipercaya, saya ada kesaksian. Saya yakin Tuhan mempercayai saya. Tapi kadang saya kelihatan kayak meledo dipercayai. Dan suatu ketika karena tekanan pekerjaan, karena tuntutan laporan, karena tuntutan dan pasti ada, hidup ini adalah peperangan gitu. Dan saya minta tanda sama Tuhan. Tuhan, besok saya minta uang 20 juta. Saya ngembel Tuhan gitu ya. Dan waktu itu kalau saya dapat uang 20 juta, saya akan terus melayani full. Ini baru-baru mungkin 2 minggu yang lalu. Dan waktu itu mungkin karena tekanan, pengennya lari, enak ya kerja dapat uang dan bisa sok pelayanan sok enggak, itu dosa ya. dan itu akhirnya ayo Retno kamu ke kampus gitu ya.
saya ke kampus, saya duduk dan saya melihat ada seorang cewek itu. Tok saya pengen mendekati cewek itu dan saya dekat cewek itu dan kami ngobrol, masuklah tentang Kristus, tentang Injil. Dan saya menantang anak ini, orang cewek. Saya cerita tentang ayat-ayat, saya bukakan, kami punya buku kuning 4HR itu untuk kami bisa penginjilan. Dan waktu itu ada 2 lingkaran. Lingkaran pertama adalah lingkaran manusia yang duniawi, yang lingkaran kedua adalah orang Kristen yang rohani. Saya tanya kepada cewek ini, Dek, kamu pilih yang mana? Aku pilih ini, Bu Retno. Lingkaran yang Kristen yang rohani. Dan ketika saya tantang, mau enggak kamu terima Kristus? Berdoa. Saya bacakan tentang doanya gitu, dia iya Bu, saya mau terima Kristus. Dan saya bimbing dia berdoa. Dan dia terima Kristus. Dan waktu itu saya bertanya lagi, sekarang Kristus ada di mana? Di hati saya. Puji Tuhan. Kamu tidak usah tergesa-gesa datang ke gereja. Dan saya begitu selesai, sebentar Bu, saya izin untuk, karena dia mau praktek laporan, saya mau ke kelas Bu. Oh silahkan. Dan saat itu saya bincang-bincang dengan Tuhan. Saya nangis, Tuhan ampuni saya. Kamu lebih memberikan saya uang 20 juta. Karena Tuhan ingatkan saya tentang peristiwa Yesus setelah memberikan makan 5.000 orang, dia mengajak muridnya berlayar ke seberang, dia menemui orang gila. Dan waktu itu Retno, kamu lihat betapa berharganya satu orang dengan 1.000 babi. Saya nangis. Aku cinta Engkau Tuhan. Tuhan tahu panggilan hidup kita. Dan lebih Tuhan memberikan uang saya 20 juta hari ini. Untuk satu jiwa mendengar tentang Kristus dan menerima Yesus. Lebih dari 20 juta. Iya Tuhan. Bahkan 2 miliar, mungkin kan 1.000 babi. Pengno, pirang kilo gitu. Iya Tuhan. Ya sama-sama lagi ya Pak Daniel, enak gitu ya. Itu adalah Allah mempercayai setiap kita yang duduk di sini. Ada pemain musik, ada pemain bass, mungkin Bu Retno suruh main bass ya, Raiso gitu ya. Bass apa ya? Enggak bisa main piano, main drum gitu. Ada Mas Lili yang pimpin pujian, yang singer, ada Fanny, ada teman-teman, ada choir, ada penari. Lakukanlah ketika Tuhan mempercayai kita. Lakukan dengan baik. Mungkin ada bagian masing-masing setiap kita. Intinya adalah Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kita. Selanjutnya, Allah penuh belas kasih, welas asih, dan peduli. Tidak teganan. Tuhan itu Allah yang memiliki hati yang tidak tega. Oralilo gitu ya. Oralilo yang kita berada di dalam dosa. Tidak rela ketika kita berada di dalam kesengsaraan. Tidak rela ketika kita menghadapi tindasan di dalam hidup. Di sini Paulus melakukan hal yang menyakitkan. Gitu. Dia mengatakan, Paulus belum pernah beriman, betul. Paulus pernah, saya pernah ditegur seseorang, bapak rohani saya. Waktu itu saya di konseling, saya sudah STH, sarjana teologi, saya ditegur begini. Retno, kelihatan kamu tidak punya iman gitu. Saya merenung, iya karena saya masih khawatir gitu ya, masih khawatir tentang hidup. Waktu itu saya bergumul tentang pasangan gitu ya. Pasangan gitu ya. Dan masih bergumul tentang pasangan gitu. Saya masih pada sarjana teologi ya, dan itu benar-benar ketika bergumul itu saya putus asa. Putus asa dalam artian umur wis 30 gitu ya. Dan saya sampai di titik di mana tulang saya itu, betul ya, kalau
Amsal itu mengatakan, Amsal atau Mazmur mengatakan ketika kita putus pengharapan, tulangnya lunglai gitu ya. Kayak tidak berdaya, kayak loro ning ora loro, sakit jiwa, sakit jiwa. Jadi loro ning ora loro gitu ya. Dan saya pernah merasakan di titik itu, di mana saya, karepmu Tuhan, padahal saya ya orang elek banget gitu. Ada yang nyenengi gitu, namun tok ora seneng gitu. Saya seneng, dia nggak seneng, dia seneng, saya nggak seneng gitu ya. Itu belum jodoh gitu ya. Sampai di titik itu bergumul. Kamu muda jangan pernah takut, teruslah bergumul tentang pasangan hidup. Pasti Tuhan berikan yang terbaik. Di sini ternyata Tuhan, Retno, kamu belum siap gitu. Seandainya kamu tak kasih sekarang, waktu itu saya targetnya 25 gitu ya. 25 Tuhan, saya kudu menikah ya manusia ya. Kudu harus kan sarjana, bekerja kan gitu, sudah punya penghasilan. Tapi belum, menunggu 7 tahun kemudian baru menikah ya Pak Heri. Dengan Pak Heri gitu ya. Karena kenalnya 1 tahun dengan Pak Heri, 1 tahun langsung baru menikah gitu. Nah, jadi enggak pakai pacaran lama gitu ya. Jadi ternyata Tuhan tahu kebutuhan saya. Ya. Tuhan tahu kebutuhan saya gitu. Tuhan ya, kowe rong patut Retno untuk kamu menikah. Kowe sok-sok nesu, yen kowe ora dipenuhi kebutuhanmu ngambek gitu ya. Oh iya ya Tuhan, nanti kalau kalau menikah ya kasihan pasangannya ya, padahal kan harus saling kan gitu ya. Dan akhirnya itu berproses. Saya menanti terus dan Tuhan jawab. Dan itu prosesnya panjang. Dan sebenarnya saya juga katakan, ya di sisi lain saya mau menikah, di sisi lain saya enggak mau kan gitu. Wedi gitu, ada bagian-bagian takut saya enggak bisa masak gitu ya. Saya enggak, salah satu aneh, kenapa kamu takut untuk menikah? Enggak bisa memasak gitu, enggak bisa masak gitu. Tapi lama-lama itu proses yang Tuhan berikan. Dan saya bisa masak ya Pak Heri, ya bisa masak ya, gitu ya. Dan ya, ya lanjut lagi, kembali ke laptop. Dan di sini Allah penuh anugerah, kembali lagi ditulis Allah penuh anugerah, penuh kasih karunia, dan katakan lagi Allah dapat diandalkan, Allah benar, betul Allah itu dapat diandalkan, gak kelihatan, tapi mampu diandalkan. Jangan khawatir, ketika kita tidak punya orang tua, Tuhan bisa diandalkan. Kita punya orang tua tapi tidak mampu, Tuhan bisa diandalkan. Saya itu nangis, saya cerita seminggu yang lalu, saya itu mungkin sudah gede, 46 gitu. Mungkin ada bagian kekanak-kanakan, pengen dimanja ibu bapak gitu ya. Waktu itu sakit dan bapak ibu saya datang ke rumah gitu. Keluarga kami sangat sederhana dan mereka bawa oleh-oleh gitu. Kami sudah makan dan ya udah sesuk buat sarapan gitu ya. Iya gitu. Keluarga kami itu enggak suka kepala. Sukanya itu ya paha gitu ya. Paha dan saya nangis, bapak ibu saya itu bawa kepala 3, tempe 4. Saya nangis buka. Iya ya, orang tua itu betapa enggak punya pun diada-adakan datang ke rumah anaknya untuk memberi. Dan akhirnya kami menikmati kepala itu buat sarapan pagi dan mungkin orang tua hanya bisa mampu memberikan kepala. Ojo sombong kowe Retno, kowe yo ora doyan ning lihaten betapa orang tuamu mengasihi kamu, dia ngeroyo-royo nilai kamu, nilai anak-anakmu, bawa kepala 3 dan tempe 4 waktu itu. Dan seminggu yang lalu beliau datang dan saya mengasihi orang tua saya. Allah kita seperti itu. Dia memberikan apa yang kadang kita inginkan. Kadang tidak menjadi kebutuhan tapi kita ingin, kadang Tuhan memberikan bagi kita. Apalagi kebutuhan-kebutuhan kita. Pasti Tuhan akan berikan bagi kita. Allah dapat diandalkan dan dapat
dipercaya dalam segi kehidupan kita. Yang masih bergumul tentang gejolak jiwa, artinya tentang emosi, tentang kemarahan, tentang insecure, tentang ekonomi, tentang masa depan, tentang pasangan. Lihat, Allah bisa diandalkan. Dan Allah itu sabar, tidak mengeluh. Artinya sabar, Allah itu sabar dan tidak mengeluh. Kalau mengeluh, saya mungkin sudah, kuping saya kanan kiri sudah merah gitu ya. Dijeweri gitu ya. Seperti orang tua. Allah itu sabar. Tuhan tidak pernah mengeluh kita. Tuhan tidak pernah protes, kowe tok ngono torutno, tok kowe begini torutno gitu. Dan mengeluh di sini artinya tidak pernah sambat. Paulus seperti apa? Di sini Paulus menanti Paulus sampai Paulus benar-benar bertobat. Ketika waktu itu mau ke Damaskus dan Tuhan menjumpai Paulus secara pribadi. Dia mengatakan, Paulus, Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Paulus sudah tahu tentang Taurat Tuhan. Tapi Paulus belum mengalami perjumpaan dengan Kristus. Tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus, karena kesabaran Allah, karena Allah tidak pernah mengeluh apa yang dilakukan Paulus, padahal Paulus ini adalah otak pembunuhan Stefanus. Kita melihat, Paulus, Paulus, kenapa engkau menganiaya? Dan waktu itu butalah Paulus selama 3 hari. Dan dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Slide selanjutnya, Allah sabar menunggu. Sampai Paulus menjadi teladan bagi banyak orang. Dan tulisannya mempengaruhi di perjanjian baru. Demikianlah dengan Tuhan, dengan kita. Saya yakin Tuhan memperlakukan Fanny dengan saya akan berbeda. Setiap kita diperlakukan dengan cara yang berbeda. Dan kita tidak bisa iri satu dengan yang lainnya. Karena Tuhan tahu persis detail siapa kita. Siapa Retno, tahu persis keinginannya, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi pemikirannya, apa yang akan cocok untuk Retno gitu. Tuhan tahu persis, karena Allah itu panjang sabar. Dia tidak mengeluh siapa, kalau mengeluh mungkin seperti kisah Nuh ya. Kalau Tuhan sudah marah, akhirnya seluruh dunia dimusnahkan dan hanya tinggal Nuh. Karena ada orang yang takut akan Allah. Kalau kita hidup dalam perjanjian lama mungkin kita sudah musnah semuanya. Karena Tuhan gemes gitu ya dengan kita. Dan di sini katakan selanjutnya, kemuliaan dan hormat hanya bagi Allah. Dia Raja segala zaman yang tak kelihatan dan tidak mengenal maut. Hanya dialah Allah yang esa, yang penuh hikmat. Raja segala zaman gitu ya. Waktu itu Tuhan Yesus lahir pada pemerintahan, saya lupa, siapa pada pemerintahan Kaisar Agustus. Kaisar Agustus waktu itu. Pemerintahan pada saat itu. Kita melihat zaman-zaman perjanjian lama. Ada Raja Darius, ada raja-raja. Dan saat ini ada juga raja-raja gitu ya. Bukan kita melihat ada Hamengkubuwono, ada pemerintahan-pemerintah, ada presiden, ada bahkan Ratu Elizabeth. Kita melihat dikatakan di sini, dia raja segala zaman. Bayangkan ketika Bapak Ibu duduk di sini, menyadari enggak? Kita dikasih Allah yang penuh belas kasihan, raja di atas segala raja, raja segala zaman. Saya memikirkan di sini yang tak kelihatan, raja di atas segala raja, yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Yang kelihatan adalah pemerintah-pemerintah, yang kelihatan Pak Presiden Jokowi dan kabinetnya itu yang kelihatan. Yang tak kelihatan, penguasa-penguasa di udara ini
Allah kita adalah rajanya. Bayangkan kita sebagai umat pilihan Tuhan yang dikasihi raja segala zaman. Mari kita lihat slide berikutnya. Hidup untuk kemuliaan Tuhan, ada tiga hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah menjadi milik Kristus atau Kristen berbicara tentang hubungan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika duduk di sini, ini hanya persekutuan. Yang lebih dalam adalah ketika duduk di sini, hubungan antara Tuhan Allah dengan sesama kita. Kekristenan adalah berbicara tentang hubungan antara Allah yang tidak kelihatan, yang maha besar, yang esa dengan manusia. Debu tanah. Bahkan Tuhan makhluk. Siapakah kita ini? Karena kita adalah debu. Hubungan itu tidak akan pernah hilang. Persekutuan mungkin hilang. Bisa hilang. Tapi hubungan, seperti contoh dari Pak Daniel minggu yang lalu. Tentang anak yang hilang. Dia tetap menjadi anak Bapak itu. Tapi hubungannya adalah kacau. Karena dia meninggalkan rumahnya, dia berfoya-foya, berpesta. Tapi hubungan darah itu akan tetap ada. Dia sebagai anak Bapak itu. Demikian dengan kita. Bahkan minggu yang lalu kita mengadakan sakramen perjamuan kudus. Kita mengatakan, Tuhan, ini tubuhmu dan darahmu. Kita makan. Berarti di dalam diri kita ada DNA Kristus. Ada DNA Allah yang mengalir di dalam kehidupan kita. Dan tidak akan pernah lepas hubungan itu antara Bapa dan anak. Meskipun gambaran, seringkali kita dikacaukan dengan gambaran-gambaran yang ada di dunia ini. Dengan mungkin, maaf, sebagai bapak-bapak kaum pria yang akan menjadi bapak-bapak. Seringkali kita anak-anak disakiti oleh bapak. Gitu. Sehingga mengacau karena dosa yang ada di dunia ini. Namun yakinlah di dalam kita ada DNA Allah. Ada kebaikan Allah. Ada kerendahan hati Allah. Ada kesabaran Allah. Ada kemurahan Allah. Ada kebaikan Allah. Hubungan itu tidak akan pernah hilang. Antara kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Dan jangan pernah takut. Kekekalan, keselamatan sudah menjadi jaminan kita. Yang kedua adalah kita adalah ide Allah. Kita ada itu bukan ide orang tua kita. Kita ada itu karena Tuhan memang pengen menciptakan Retno gitu ya. Retno yang nanti akan kujadikan seperti ini. Di sini katakan kehidupan adalah ide Allah. Allah tidak menanti kita mencapai kedewasaan untuk menyukai kita. Dia mengasihi dan senang melihat kita pada setiap tahap perkembangan rohani kita. Tuhan senang dengan tahap rohani kita. Ada ilustrasi. Pernah melihat jerapah melahirkan anak? Pernah ada? Ya. Ada ya, Mbak. Ketika jerapah melahirkan anak, tidur atau berdiri? Berdiri. Jerapah itu berdiri. Dan yang keluar dari jerapah betina itu adalah punggungnya jatuh. Kan jerapah tinggi. Bak gitu. Punggungnya jatuh cedak. Kalau anak itu belum berdiri, dia diselentak kakinya jerapah supaya dia bisa berdiri. Kalau dia belum berdiri lagi, selentak ibunya lagi supaya dia berdiri. Artinya apa? Jerapah saja tahu bahwa anak jerapah ini akan mengalami kehidupan yang keras di hutan. Sehingga ketika dia lahir, dia harus keras gitu. Supaya dia bisa berdiri dan dia bisa mencari makan. Itulah, kadang kita merasa, Tuhan kuwi tok keras meneng aku gitu. Kita dipukul, diterpa,
tendang supaya kita apa? Kuat, teguh, murni, kudus. Karena itu adalah ide Tuhan, itu karakter Tuhan. Kita melihat lagi yang ketiga ini, yang terakhir, rampung kintangan Retno gitu ya. Ya, yang ketiga, Allah itu melihat sikap hati. Itu ditulis dalam pasal 1, ada ayat yang ke-5, 18, 19. Mungkin bisa dibacakan pemuda gitu ya. Mas Dito ya, tolong bacakan Mas Dito. Tetap 1 Timotius ayat yang ke-5, 18 dan 19 ya Mas. Berdiri ya Mas Dito. 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ayat ke-18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah kunubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ayat yang 19. Beberapa orang lemah menolak hati yang nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Iya, terima kasih. Di sini ayat yang 18 mengatakan perjuangan. Berarti ada apa? Ketika kita berjuang berarti ada perang. Kehidupan kita adalah peperangan tiap-tiap hari. Betul atau betul? Betul ya. Ketika kita bangun, buka mata, kita perang juga. Tangi ora yo, tangi jam 5 apa jam 9 ya, gitu, itu sudah perang gitu. Perang dengan daging kita gitu ya. Perang. Di sana katakan Allah melihat sikap hati. Hati yang suci, katakan di situ. Hati nurani yang murni. Iman yang tulus ikhlas. Jangan menolak hati nurani yang murni itu akan membuat kandas iman. Artinya apa? Ketika hidup kita ingin memuliakan nama Tuhan, di sini landasannya adalah Paulus menasehati Timotius untuk menolak pengajar-pengajar yang sesat. Padahal kalau secara pikiran, secara akal, Paulus itu pintar gitu ya. Kenapa kamu harus tidak menasihatkan, kamu kudu pintar gitu. Tidak, ternyata kuncinya adalah di hati. Hati nurani yang murni, hati nurani yang suci, hati nurani yang ikhlas gitu. Apa itu hati yang suci? Hati yang suci adalah rela, berkenan, bersedia, ikhlas, sanggup, sudi, suka, tulus hati. Bahkan di dalam Matius mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Allah. Di sini adalah Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk memiliki hati nurani yang suci, hati nurani yang tulus ketika melayani Tuhan. Tuhan tidak minta yang lain, namun meminta hati yang sungguh-sungguh. Karena pusat kehidupan adalah hati. Apa yang keluar dari mulut adalah keluar yang dari hati. Kalau hati kita baik, pasti mulut kita juga akan baik. Pemikiran kita akan baik. Pemikiran kita akan lurus gitu. Ketika hati kita murni, tidak ada tendensi apapun. Pemikiran kita akan murni di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus perbarui hubungan dengan Tuhan, hubungan yang kuat, dan ingat bahwa kita idenya Allah. Sehingga jangan khawatir tentang hidup kita, tentang apa yang menjadi perjalanan hidup mungkin yang keras. Ini Allah ikut bekerja dalam segala hal. Dan kita memiliki hati, sikap hati yang murni. Mari kita berdoa. Saya minta. Baik. Terima kasih Bu Retno. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, sebelum kita berdoa, saya rindu untuk kita membuka satu ayat. Beberapa ayat mungkin lebih tepatnya. Saya tertarik dengan apa yang dibahas Pak Retno tadi terkait dengan
babi-babi tadi ya. Tapi saya nggak akan bahas babi, karena saya nggak suka babi ya. Bapak Ibu, sebentar saja, 5 menit. Markus pasal 5. Markus pasal 5. Saya mau cerita bahwa memuliakan Tuhan itu masih terkait dengan yang Mbak Bu Retno tadi katakan, bahwa kita masing-masing itu idenya Allah. Sehingga ketika Bu Retno, saya, Pak Heri, Mas Nuno, siapapun nanti yang akan berkhotbah, ketika kami berkhotbah dan mendorong supaya kita hidup memuliakan Allah, sebenarnya itu kami sedang berbicara pribadi masing-masing Bapak Ibu Saudara semua, semuanya. Jadi ketika kami berbicara bukan tentang berbicara untuk Mbak Dita harus memuliakan Allah, yang lain tidak, tidak. Tapi semua masing-masing detail satu persatu Allah berurusan dengan kita agar hidup kita memuliakan Allah. Ya, Markus pasal 5 ayat 35. Perhatikan. Mazmur pasal 5 ayat 35. Sudah ketemu? Markus. Maaf kok Mazmur. Markus. Ya. Tanda-tanda belum makan kayak gini nih. Tenang. Nasi liwet menanti kita. Terima kasih Opa dan Oma yang sudah mensponsori ulang tahun Nathaniel. Setelah ini kita pesta nasi liwet. Cuman kok tumben Mas Grendel tidak datang ya. Biasanya kalau ada nasi liwet itu beliau muncul. Kali ini kita cukup berhasil merahasiakan itu. Jangan-jangan nanti dia nongol. Markus pasal 5 Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, apa? Halo? Apa perkataan Tuhan Yesus? Markus pasal 5, maaf. Wah, tenan iki rung mangan iki. Markus 4, Pak Andreas, maaf Pak Andreas, ngapunten saya salah. Oh bener ini efek nasi liwet ini. Tadi saya yang ngambil, jadi aromanya sudah masuk ke hidung saya gitu kan. Di mobil udah aromanya nasi liwet. Markus 4, makanya kok beda gitu ya. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah kalau misalkan kita diajak gitu ya, mari Mbak Dita kita berangkat gitu kan. Respon lumrahnya kita itu kan yang ngendi kan harusnya gitu ya. Nah sama halnya Tuhan kan juga nggak mungkin toh, mari kita bertolak ke seberang, ngapain? Pokoknya iseng aja gitu ya, keliling-keliling, tidak mungkin. Pasti Tuhan punya tujuan kenapa Tuhan mengajak bertolak ke seberang. Lalu sekarang Markus 5 ayat yang pertama. Lalu sampailah mereka di seberang. Berarti sudah sampai di tujuan ya. Tadi kan mari kita bertolak ke seberang. Ayat yang pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat 2. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Nah inilah tersangka yang tadi disebut Mbak Retno. Orang gila yang akhirnya roh jahatnya itu dipindahkan ke babi-babi. Berarti Yesus sudah sampai di seberang. Bertemu dengan orang yang gila, betul? Nah sekarang saya minta lompat ke ayat yang ke-15. Ya, 14 deh, 14. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Ya, Bapak Ibu waras? Puji Tuhan ya. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. 19 ayat kuncinya, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu,
dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah merahmati, mengasihani engkau. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu ngajak ke seberang itu ngapain? Ngapain? Ya cuman berurusan sama satu orang ini tok. Betul enggak? Yesus ke seberang, turun dari perahu, orang itu sudah datang. Sudah siap, ready gitu ya. Lalu Tuhan usir, orang-orang tahu, orang-orang datang sama Yesus, suruh pergi. Lalu Yesus naik perahu. Jadi benar-benar Yesus tidak kemana-mana berarti kan. Di situ-situ aja. Dan setelah itu Yesus pergi lagi. Berarti emang kegerasa hanya untuk berperkara satu ini. Makanya satu jiwa itu berharga. Nah ketika orang ini minta untuk ikut, Tuhan bilang gak usah. Pulang ke rumah, beritahukan sama orang-orang sekampung, apa yang telah aku perbuat kepadamu, bagaimana aku mengasihani engkau. Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita, setiap kita itu pernah gila. Dalam dosa maksudnya, kita tidak diselamatkan, ya kita mencelakai diri kita sendiri. Orang gila tadi kan tidur di kuburan, bau, dekil. Nah, kita dulu juga tidak mengenal Tuhan juga seperti itu. Ya. Entah mungkin gilanya gila jabatan, entah mungkin gilanya gila uang, entah mungkin gilanya gila karena cinta tadi kayak Mbak Ratna tadi katakan saya seperti kehilangan semangat gitu kan, lemah karena cinta. Untung Tuhan menjawab menemukan dengan sang Arjuna gitu kan, setahun langsung satset das-des gitu kan. Nah mungkin teman-teman anak muda yang juga masih bergumul mungkin perlu tanya sama Mbak Retno. Gimana caranya 1 tahun langsung das-das gitu kan. Kursus 1 tahun mendapat jodoh. Nah gitu. Loh kok mbok catet, Dre? Pak Diki mana Pak Diki ini? Langsung dicatat sama Pak Diki. Pak Diki dicatat Andreas, Pak. Mendapat jodoh. Kuliahnya diselesaikan dulu. Bercanda Andreas, bercanda. Tidak salah. Biar Andreas semangat. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, berarti setiap kita itu punya peranan, punya tugas, punya panggilan. Karena Tuhan berurusan sama masing-masing pribadi. Saya mau menutup dengan kesimpulan yang saya harap Bapak Ibu bisa nangkep benang merahnya. Saya sudah pernah cerita, cuman saya nggak menceritakan makna dari pengalaman itu. Saya sudah pernah cerita kemarin. Waktu saya mendoakan Mas Lambang waktu itu pernah sakit. Puji Tuhan kemarin sudah selesai pemberkatannya. Mas Heri matur suwun, Mbak Arno matur suwun supportnya. Saya mau cerita, saya pernah ke Sragen ke rumahnya Mas Lambang ini. Masuk tol. Karena asik ngobrol sama Mas Grendel, asik ngobrol, saya lupa tidak ngetap kartu tol. Bapak Ibu yang belum pernah masuk tol, saya kasih informasi. Kalau masuk tol itu sebelum masuk kita harus ngetap kartu. Kartu, setit, pintu buka, masuk. Maka di dalam kartu itu ada data dari mana kita masuknya. Saya masuk dari Klodran. Nanti ketika kita mau keluar, kita akan ngetap lagi pintu tol Sragen misalkan. Tit. Maka Klodran ke Sragen dihitung berapa kilometer, uang yang ada dalam kartu ini langsung terpotong otomatis. Jadi syaratnya harus ngetap di awal, paham ya? Saking asiknya ngobrol, mobil di depan saya masuk, pintu belum sempat nutup, saya melu masuk, tapi nggak sadar saya. Karena asik ngobrol, dengan santainya jalan. Begitu sampai Sragen, saya ngetap. Kartu tidak terdeteksi. Loh, Mas Grendel masih tidak terdeteksi. Datang petugasnya, maaf Bapak ada yang bisa dibantu. Loh kok saya nggak bisa keluar ini ya? Coba Pak, tidak terdeteksi. Padahal saya udah ngetap dengan yakin PD-nya. Kan pikiran saya gimana saya bisa masuk tol kalau saya nggak ngetap. Saya nunut mobil yang di depan saya tadi berarti kan. Mereka ngegas, pikir saya membuka refleks karena ngobrol sama manusia satu tadi. Mas Grendel, bablas saya. Kartu tidak terdeteksi. Akhirnya apa? Jadi repot. Saya harus minggir, laporan sama pihak
kantor, nunggu atasannya datang, menjelaskan, mereka telepon ke Klodran, terdeteksi ada satu mobil lolos warna hitam, nah itu mobil saya bilang, tadi betul Pak satu kelolosan, nah itu saya, minta maaf gitu. Saya masuk mobil, Mas Grendel, oh Mas tadi aku juga lihat, Mas Daniel kok canggih gue ngetep, pikir saya apa ini teknologi baru, dia bilang, teknologi barumu, wong lali kok gitu kan. Jadi saya tidak bisa keluar. Di tujuan saya tidak lolos. Di tujuan saya tidak benar, nggak pas dalam tujuan, nggak bisa keluar. Nah, saya maksud ketika ngobrol, ketika pulang teman-teman bilang, Mas, gue ilustrasi khotbah, siap, tak golek ke maknane, lah gitu kan. Ketemu maknanya, maksudnya apa? Gini, banyak diantara kita itu memuliakan Tuhan, wah semangat, pengen gitu kan. Tapi kita masing-masing itu enggak memulainya. Jadi kita nunut sama orang lain. Misalkan pelayanannya Mas Lili, kita melu support ketika hidupnya Mas Lili memuliakan Tuhan, aku kan ya melu support. Padahal enggak, Bapak Ibu Saudara harus punya perjalanannya masing-masing. Ojo nunut, nah saya nunut mobil depan saya berarti kan daftarnya. Ketika keluarnya tidak terdeteksi. Nah saya takutnya Bapak Ibu Saudara juga begitu. Merasa rajin ke gereja, merasa pelayanan. Ketika sampai di tujuan ngetep kartu hidup itu ya. Aku tidak mengenal engkau. Iya lagi gitu kan. Aku tidak mengenal engkau. Piye Tuhan? Tuhan datang. Siap ada yang bisa saya bantu gitu kan. Tuhan saya itu Kristen Tuhan. Pelayan Tuhan. Loh. Kamu tidak memulai proses perjalanan memuliakanku. Kok emang nunut Pak Heri, nunut Pak Lili, kok enak menjaluk memuliakan. Loh Tuhan, tolong, maaf, aku tidak mengenal engkau gitu ya. Dapat ilustrasinya. Memang Tuhan sengaja saya masuk tanpa ngetep gitu ya. Demi ilustrasi ini ya. Jadi Bapak Ibu paham ya maksudnya ya. Maksud saya gini, tadi saya setuju Mbak Retno bilang bahwa ini idenya Tuhan. Jadi Fani harus punya proses perjalanan memuliakan hidup, memuliakan Tuhan. Versi Fani sendiri. Nggak bisa, aku tak ikut Om Daniel wae. Jadi jemaat MCC, nanti hidupku memuliakan Tuhan. Oh nggak bisa. Tuhan mengenal kita masing-masing pribadi dan Tuhan punya misi, panggilan masing-masing beda-beda. Yang diberikan kepada saya, kepada papa saya, jelas beda. Papa saya ngurusi yayasan, saya ngurusi wong yang-yangan. Mirip-mirip. Yang beda, lo tendan lo, wong yang jangan nang pengen cepet rabi gitu kan, kebingungan mendadak pusing saya, ya untung semua sudah selesai ya, yang kemarin pemberkatan ya, saya bilang harus ibadah, nah ini nggak nemu usul ibadah saya kasih kelonggaran, mungkin baru bulan madu, ya enggak apa-apa, nanti minggu depan saya oya-oya. Ayo kemana gitu kan, saya telepon pasti, janjinya apa gitu kan. Loh saya itu gitu Bapak Ibu ya, jadi masing-masing kita punya peranan. Saya dengan ibu saya beda, ibu saya ngurusi kaum wanita, sekarang ketua komisi wanita Badan Antar Gereja Kristen Surakarta, pasukannya ibu-ibu semua. Saya dengan Pak Diki beda panggilannya, kalau saya misalkan topinya tak miringkan, orang pengaruh. Nggak bisa bikin orang antusias. Begitu Pak Diki, loh orang bisa jogetan sukacita. Ya kan, beda panggilan kita. Samuel, Pas Lili, Fani, beda. Tapi setiap kita punya perjalanan sendiri-sendiri. Kalau panjenengan tidak memulai, Tuhan juga nggak akan melihat progresnya. Dan ketika kita nanti ngetap kartu hidup kita, pastikan kita lolos. Pastikan kita silakan masuk dan nikmatilah perjamuan yang sudah aku siapkan. Pastikan kita semua ketemu di sana. Jangan sampai kartu tidak terdeteksi. Waduh, aku tidak mengenal engkau. Waduh, repot. Ya, jangan sampai. Amin. Amin. Nah, kita berdoa sekarang. Saya setuju tadi, babi-babi tadi mengingatkan saya itu ya. Kita semua sama seperti orang gila tadi. Pemain musik monggo maju ke depan. Kita mau renung sejenak untuk kita berdoa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak dan mengingat kembali bahwa kita ini adalah ide Allah. Hidup kita pun idenya Allah. Dan Allah menanamkan panggilan kepada setiap kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, pastikan kita menjalani
hidup memuliakan Allah, versi kita masing-masing, agar Allah mengenal kerja keras kita selama kita di dunia ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kita ulang dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk memengaruhi Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Harus. Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kita masing-masing mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Pakailah hidupku, tanda menyerahkan hidup kita masing-masing untuk dipakainya menjadi alat kemuliaannya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi oh Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi. Biar jemaat saja, mari kita berikrar di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, amin. Pastikan kita memulai perjalanan memuliakan Tuhan versi kita masing-masing, agar waktu saatnya nanti kita sudah tidak berdaya, hidup kita sudah jadi berkat. Sekali lagi mari kita katakan bersama, oh Tuhan. Dan saya mohon dengan hormat Bapak Sirun akan berdoa bagi kita untuk meneguhkan firman, agar hidup kita terus bersemangat memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Benar Tuhan. Oh haleluya. Benar. Benar Tuhan, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Benar Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Pagi hari ini kami boleh mendapat pencerahan melalui firman-Mu yang boleh disampaikan oleh Ibu Retno. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh menguatkan kami, iman kami yang hadir pada pagi hari ini, semua setiap kami Tuhan. Kami tahu Engkau memakai kami. Terima kasih buat gembalamu juga Tuhan. Mas Daniel sudah boleh memberikan pencerahan buat kami. Kami akan memulai Tuhan dengan pembukaan kartu kami.
Kami akan mengetep kehidupan kami masing-masing pribadi Tuhan. Perjalanan setiap kami Tuhan. Kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, Engkau telah memberikan talenta buat setiap kami Tuhan. Talenta kami tidak sama Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan. Agar kami berguna, bermanfaat di dalam kehidupan ini Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memilih kami. Engkau sudah menata kehidupan kami dari awal Tuhan, pertengahan. Dan kami menantikan akhir daripada setiap kami Tuhan. Agar ketika kami mengetep dengan kartu kehidupan kami akan langsung masuk ke dalam surga yang sudah Engkau siapkan Tuhan. Kami siap Tuhan dengan setiap talenta kami. Kami siap Tuhan untuk digembleng. Kami siap untuk ditempeleng. Kami siap Tuhan. Karena kami tahu Engkau akan menopang, menguatkan, memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Kami tidak akan takut apapun Tuhan. Sakit, penyakit, pergumulan apapun Tuhan. Kami tahu Engkau akan menopang. Kami tahu Engkau akan menyiapkan kami. Kami tahu Engkau akan menguatkan setiap kami Tuhan. Kami akan menyongsong kehidupan ke depan Tuhan. Biarlah dunia boleh goncang Tuhan, tetapi kami mengikut Engkau. Tidak akan goncang, tidak akan goyah. Kami akan kuat Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap kami juga pasti memiliki pergumulan. Apapun pergumulan itu Tuhan, baik pergumulan yang ringan, sedang maupun berat, apapun Tuhan. Sakit, penyakit, ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, pendidikan Tuhan. Oh haleluya. Kami siap Tuhan melalui setiap itu Tuhan. Terima kasih karena kami sudah dikuatkan-Mu Tuhan. Terima kasih oh Yesus, terima kasih. Kami bangga Tuhan memiliki Engkau Yesus Tuhan kami. Kami bangga Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak akan takut Tuhan. Hidup ini penuh pergumulan. Kami tahu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Retno dan keluarga. Tuhan memberkati keluarga ini. Pakai keluarga ini Ibu Retno dan Pak Heri serta anak-anak Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Dengan penuh sukacita kami tahu pergumulan juga ada. Tuhan buka tingkap-tingkap langit itu berkatnya melimpah. Berdoa buat gembala di sini Tuhan, Mas Daniel. Tuhan juga memberkati keluarga ini. Dan kami semua Tuhan. Terima kasih. Terima kasih firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Ampunilah Tuhan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini semakin menyadarkan kehidupan kita, memberikan pencerahan dan menguatkan kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan para pelayan kantong persembahan untuk mempersiapkan diri. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Saudari Fani. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kau telah kumpulkan kami saat ini tanpa kurang satu apapun. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami akan memberi, kiranya apa yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita pujikan satu pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh,
besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, hidupku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku mau belajar balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Dia, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Baik Bapak Saudara, kita akan melihat informasi sepekan, kegiatan sepekan, ibadah sepekan di MCC. Setiap hari Senin akan ada latihan tamborin pukul 6 sore di Maestro. Kemudian di hari Selasa ada pemuritan pukul 6:30. Sudah mulai lagi? Oh belum. Oh ya, menjelaskan. Kemudian di hari Selasa ada komba atau tidak? Sudah. Kemudian di hari Rabu ada oikos di Ngipang. Plesungan, sorry maaf. Di Ngipang tiap hari Rabu. Kemudian di Plesungan juga. Kemudian ada program kristal. Jadi besok hari Rabu tetap ada ibadah oikos di Ngipang. Kemudian di hari Kamis ada latihan pujian dan musik pukul 6 dan pukul 7. Kemudian di hari Jumat ada menara doa, nanti akan diinfo Mbak Dita mungkin ya di grup di Woro-Woro. Kemudian di hari Sabtu pukul 5:30 ada ibadah Metanex di Maestro atau di sini nanti ada informasi. Oke. Ada tambahan Pak? Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan hari Jumat kemarin itu Oikos Kartosuro sudah kita mulai ya. Dan puji Tuhan antusias sekali. Ada sekitar 14 orang ya Pak Heri ya kemarin kita Oikos bareng-bareng di sana. Antusias, semangat. Pak Tri dan Bu Wiwi juga waktu itu hadir ya. Terus dukung dalam doa kiranya Oikos Kartosuro bisa terus berkembang ya. Dan tempat-tempat yang lain kita terus juga bergumul dalam doa karena kerinduan kita adalah semakin banyak membuka pos-pos pelayanan semacam itu agar semakin banyak jiwa boleh dilayani ya. Dan sama seperti yang tadi Om Lili atau Mas Lili katakan tadi, hari Rabu di Ngipang tetap ada ya. Kami tunggu kehadirannya rekan-rekannya di sekitar Ngipang untuk bisa bergabung. Kalau yang Plesungan di rumahnya Eli, Mbak Eli, yang Ngipang masih di rumahnya Mas Pandu. Oke. Juga puji Tuhan kemarin ibadah pemberkatan nikah Mas Lambang dan Mbak Vivin sudah berjalan dengan lancar. Mohon maaf, mohon harap dimaklumi Bapak Ibu, memang informasi ini tidak diworo-woro secara umum di grup. Kenapa? Karena memang beliau berdua itu awalnya hanya untuk keluarga saja. Betul-betul dibatasi sekali gitu, karena beliau pikir ini pernikahan juga usia dua-duanya sudah 40 tahun, yang penting pokoknya pernikahan sederhana saja, tidak ada resepsi, betul-betul tidak ada resepsi, sederhana sekali. Nah kemudian gereja mendapatkan jatah 15 orang, nah, yang melayani saja sudah berapa orang, sehingga kami hanya menghubungi beberapa orang untuk yang dekat-dekat
dekat-dekat di sekitaran Maestro dan sekitarnya untuk nyengkuyung. Jadi kemarin ada Bu Kristiani, terima kasih Bu Kristiani sudah support ya. Pak Andreas kemarin karena ke Jogja. Jadi kalau yang lain-lain mungkin merasa, loh kok ono pemberkatan tapi kok nggak ada informasi. Karena memang dibatasi jumlahnya. Bapak Ibu, dukung saja dalam doa, semoga semua berjalan pernikahan yang sudah diberkati kemarin terus berjalan dengan baik. Langgeng sampai maut memisahkan, itu tentu kerinduan kita ya. Oke, tidak ada pengumuman yang lain. Ada tambahan lagi? Tidak ya, tidak ada tambahan lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti setelah ini jangan buru-buru pulang, kita berfellowship bersama menikmati nasi liwet Bapak Ibu dalam rangka ulang tahun anak kami yang kedua. Terima kasih untuk doanya, untuk ucapannya. Doanya saja semoga terus bertumbuh sehat, baik ya. Tahun depan harus mulai sekolah gitu ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Lewat ibadah raya yang boleh kami kerjakan pagi ini, kami beroleh banyak berkat-berkat rohani. Lewat puji-pujian kami bersukacita. Ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru. Lewat firman Tuhan, kami terus disegarkan. Kami terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami menikmati setiap firman yang dibagikan. Dan biarlah betul-betul kehidupan kami ini Tuhan, pribadi lepas pribadi, betul-betul memuliakan nama Tuhan. Lewat hidup kami, lewat apa yang kami punya, lewat apa yang bisa kami kerjakan. Kami rindu sebagaimana Rasul Paulus hidupnya diubahkan dan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Demikian pula kami, biarlah hidup kami boleh berubah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati yang sudah melayani pagi hari ini Tuhan. Apapun yang sudah dikerjakan dalam pelayanannya, Tuhan memberkati, tambahkan kepercayaan terus lebih semakin hari semakin luar biasa. Semakin hari semakin besar perkara-perkara yang boleh dikerjakannya. Bukan demi kesombongan, kegagahan, kebanggaan kami, tapi semata-mata supaya semakin banyak jiwa terlayani dan nama Tuhan semakin diperbesar, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkati dalam keluarga kami, rumah tangga kami. Menjadi rumah tangga yang harmonis, mesra, penuh kasih sayang. Orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, suami dengan istri. Betul-betul mengalami kasih Tuhan. Surga di bumi betul-betul ada dalam rumah tangga kami. Berkatilah juga dalam pekerjaan tangan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami perbuat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya pekerjaan tangan kami diberkati oleh Tuhan. Dibuat berhasil, dibuat beruntung, terus berproses bertambah-tambah, menjadi semakin sukses untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak kami yang masih sekolah, Tuhan juga memberkati pendidikan mereka. Supaya mereka menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang menonjol, anak-anak yang pintar, yang cerdas, menjadi teladan, menjadi pusat perhatian, supaya orang-orang dunia melihat bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan dengan benar, hidupnya betul-betul diberkati dan disertai. Terima kasih Tuhan dalam setiap pergumulan kami, tantangan kehidupan kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati, biarlah jalan keluar yang Tuhan telah siapkan atas setiap pergumulan masalah yang kami hadapi. Biarlah boleh terjadi tepat pada waktunya. Jalan keluar biarlah dibuka tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan terlebih rindu menolong kami. Tuhan terlebih rindu untuk mengangkat kami dari setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat yang sakit, yang kurang enak badan, apapun yang menjadi penyakit, kendala dalam kesehatan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bilur Yesus, oleh darah Yesus disembuhkan, dipulihkan setiap sel dalam tubuhnya. Segar kembali, sehat kembali, pulih seperti sedia kala. Agar hidupnya boleh menjadi kesaksian, boleh ibadah kembali, melayani kembali untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang tidak hadir pagi hari ini. Apapun kendala, permasalahan, kesulitan mereka, Tuhan tilik, Tuhan lawat, berkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami, dan bawa di kesempatan kemudian hari untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Kalau sebentar kami akan pulang, biarlah penjagaan penyertaan Tuhan ada atas kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya kecelakaan. Sampaikan kami di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, dan pertemukan kembali di kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Sebelum kami pulang Tuhan, biarlah bersama-sama kami boleh menerima setiap berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan, kasih karunia, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan juga persekutuan senantiasa bersama dengan Allah Roh Kudus ada atas kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.